Ya, halo Sheryl, kita akan membahas lagi benzena ya hari ini ya. Ya, benzena itu apa sih? Benzena itu adalah sebuah termasuk ke dalam hidrokarbon juga ya. Jadi kita masih membahas tentang senyawa hidrokarbon gitu. Nah, apa bedanya benzena dengan kelompok hidrokarbon yang lain? Nah, benzena ini salah satunya terdapat dalam rokok, kandungan dalam rokok gitu. Nah, jadi kalau misalnya rokok atau lem ibon, nah itu juga dia mengandung benzena, salah satunya mengandung senyawa benzena. Nah, berperan sebagai apa si benzena di dalam rokok dan lem yang buat ngelem itu? Dia berperannya sebagai racun, senyawanya bisa beracun karena dia bakal mengakibatkan kanker sama leukemia gitu. Jadi benzena ini bahaya nggak sih? Kalau misalnya di rokok itu mengandung benzena berarti kan bahaya ya. Tapi apakah semua senyawa benzena dan turunnya itu bahaya? Nah, kita akan bahas ya. Jadi benzena itu sendiri adalah bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya. Kayak gini ya. Jadi segi 6 benzena tuh si atom C-nya ini membentuk sebuah cincin benzena. Di sebelah kanan ini ada apa sih? Ada bulatan di tengahnya. Di sebelah kiri ini garis 3. Jadi benzena ini bisa digambarkan kayak gini, bisa digambarkan juga kayak gini. Gitu. Ini sama aja, mau kayak gini, mau kayak gini, ini sama aja. Si benzena ini dia rumus lainnya C6H6 ini nih, C6H6. Karena C-nya ada 6. 1 2 3 4 5 6. H-nya juga ada 6. Di setiap C terikat H, terikat satu H gitu. Jadi setiap ada C dia mengikat satu H gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nih. Di sini ada C kan ya. Nah, setiap C ini dia mengikat satu H, setiap C dia mengikat satu H kayak gitu. Jadi makanya strukturnya karena dia strukturnya setiap satu atom C itu mengikat satu atom H, sehingga bentuknya teh melingkar gitu. Gitu, cincin, rantai tertutup siklik atau nama lainnya siklik. Kayak gitu. Nah, si benzena ini namanya mirip sama bensin, sama senyawa yang dipakai bensin lah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya beda banget sama bensin karena si benzena ini masuknya ke dalam golongan aromatik, alias golongan aromatik itu punya bau khas gitu. Punya bau ciri khas tertentu gitu. Kalau Faraday ini si ahli kimia ini, salah satu ahli yang menemukan benzena ini, dia eh, apa digunakan si bensin ini digunakan buat lampu penerangan gitu, salah satunya ya, buat lampu penerangan. Nah, si benzena ini tata namanya kita langsung masuk ke tata nama, biar langsung ke aplikasi ya, aplikasi soal. Nah, ini tata nama benzena. Nah, ini dia benzena. Ini yang pertama, di sini kita punya sebuah struktur benzena ya. Benzena kan C6H6 ya. C-nya ada 6, H-nya ada 6 gitu. Nah, ini namanya benzena aja. Ya udah benzena. Nah, kemudian dia punya eh apa? cabang. Cabangnya itu adalah CH3. Berarti namanya CH3 itu kan metil ya. Berarti namanya jadi metil benzena gitu. Atau nama lainnya toluena. Nah, ini di sini ada OH. Ada benzena, kemudian benzenanya itu di atasnya ada cabang OH. Jadi namanya, karena OH ini adalah hidroksi, jadi namanya hidroksi benzena. Di sini juga sama. Di sini ada benzena, di atasnya ada NH2 atau amino. Jadi namanya amino benzena. Kayak gitu aja. Ini juga ada CH2 CH3. Kalau C-nya 2 itu kan berarti etil ya. Etilnya nempel di benzena, berarti namanya etil benzena. Ini ada C berikatan rangkap dengan O, kemudian C berikatan tunggal dengan H. Ini ya gugus aldehid ya. CHO tuh ya gugus aldehid ya, masih ingat kan? Nah, si CHO ini menempel pada benzena, berarti namanya benzaldehid.
benzena, dan aldehid. Nah, ini ada pada buah almond. Jadi ada rasa pahitnya gitu. Ini COOH. Apa? Benzoat, asam benzoat. Karena ini ada asam karboksilat ya, gugus karboksilat, gugus asam karboksilat COOH yang kita temukan juga pada cuka. Ingat kan gugus ini, gugus COOH. Nah, COOH ini nempel pada benzena jadi namanya asam benzoat. Di sini ada Br nempel pada benzena jadi namanya bromobenzena. Di sini ada O sama CH3 alias ether ya. Ether, jadi namanya jadi ini anisol. Ya, ini tata nama benzena tuh kayak gini sih. Kalau ada nempel gugus fungsi tertentu, tinggal ditambahin nama gugus fungsi itu dan tinggal ditambahin nama benzenanya. Kayak ini ada SO3H, asam sulfonat nempel ke benzena jadi asam benzena sulfonat gitu. Ini ada asetofenon, metilfenil keton. Ini keton ya, keton kan C berikatan rangkap dengan O, keton ya. Ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, asetofeton. Nah, ini benzena ditempeli oleh keton. Jadi metilfenil keton gitu. Itu sih tata namanya. Nah, ini benzena yang pertama. Ini aja benzena aja gitu, karena ini C6H6, udah C6H6 aja. Terus di sini ada 2-fenilbutana. Kenapa disebut 2-fenilbutana? Karena di sini dia ada 4 C yang ada di cabang. 1, 2, 3, 4. 4 itu adalah butana, ya kan? Nah, sementara gugus fenil nih, gugus fenilnya kenapa disebut ini 2-fenilbutana? Karena ini benzena, kemudian ada satu cabang di atas, ya, satu cabang itu namanya gugus fenil. Kalau misalnya kayak gini doang, ini namanya ya benzena aja gitu. Kalau ada H-nya gitu, ya udah, walaupun cuma ada satu H, ya udah ini namanya benzena. Nah, lain lagi ketika dia ada satu cabang di benzena ini, namanya gugus fenil. Jadi sehingga ketika kita punya benzena terus ada satu cabang di atasnya, berarti ini udah dipastikan kan fenil kan, karena benzena ada satu cabangnya, kayak si Upin kan. Rambutnya satu. Bayangin aja Upin itu adalah fenil. Upin tuh fenil ya. Nah, kemudian di atasnya ini, di atas si gugus ini, di atas si cabang ini teh dia ada 4 karbon yang saling berikatan. Kalau 4 kan berarti butana ya. Nah, sementara si cabang ini teh nempelnya di nomor 2. Berarti 2-fenil butana gitu. Nah, ini kemudian yang ini ya. Yang ini. Ada benzena, ada gugus benzena, kemudian di atasnya ada satu cabang, berarti fenil kan. Nah, di sini ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, tapi kita lihat lagi, jangan sampai keliru, di sini ada ikatan rangkap. Nah, di sini ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu berarti disebutnya alkena. Sehingga karena di sini si cabangnya nempel di C nomor 2, jadinya 2 gugus fenil, 2 fenil. Terus C yang ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Ada di nomor 2. Jadinya namanya 2-fenil 2-butena gitu. Nah, ini ya selanjutnya ada satu gugus benzena, kemudian ada satu cabang ke atas, berarti dia adalah fenil ya. Nah, terus si cabangnya teh ya ada 4 C kan, 1, 2, 3, 4, berarti apa? Butana.
Nah, karena di ujung, paling ujung dia punya gugus alkohol, jadi ujungnya ol, karena dia punya gugus alkohol. Nah, sehingga perhitungannya bukan dari kiri, tapi dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena di sini ada gugus alkohol yang nempel. Jadi yang paling dekat sama gugus alkohol berarti dia jadi nomor 1. 1, 2, 3. Berarti 3 fenil. Fenilnya nempelnya di mana? Di angka 3, di angka ketiga, di apa? Di CH ketiga. Kemudian si alkoholnya itu nempelnya di mana? Di nomor 1 kan, jadi 3 fenil 1 butanol gitu. Ini sama juga ya, ini fenil etanol. Karena di sini C-nya ada 2 berarti etanol. 1 fenil etanol. Kemudian di sini juga ini 2 fenil etanol karena nempelnya di nomor 2 ya. C-nya ada 2 itu adalah etanol. Kemudian ini juga sama, 2 fenil 1 kloroetana karena di sini ada Cl, kloroetana. Kenapa etana? Karena di sini C-nya ada 2. Kalau C ada 2 itu berarti etana. Gitu ya. Nah, ini ada tadi kita udah tata nama yang gugus fenil. Nah, ini di sini ada nih senyawa turunan benzena dengan 2 gugus fungsional. Maksudnya apa? Maksudnya yang dijelasin di 2 minggu sebelumnya itu yang ada orto, meta sama para. Ingat kan? Nah, di sini benzena itu punya 2 gugus fungsional. Nah, dia akan punya 3 buah isomer. Nah, isomer langsung kebayang hal-hal yang mengerikan kan kalau isomer ya. Nah, isomernya ini adalah isomer posisi yang kemarin dijelaskan. Ada orto, meta, dan para. Apa maksudnya? Nah, kalau orto itu dia lambangnya orto, lambangnya O. Kalau meta, lambangnya M. Kalau para, lambangnya P. Nah, posisinya ini, kalau posisi orto dia ada di nomor 1, ada di nomor 2. Kalau meta ada di nomor 1 dan nomor 3. Kalau para ada di nomor 1 dan nomor 4. Contohnya seperti apa? Nah, langsung ke contoh ya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh orto. Ini kan ada gugus benzena. Benzena itu ada berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada sampai nomor 6 kan, dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, tadi orto itu lambangnya O kan. Nah, si orto itu ada di nomor 1 dan ada di nomor 2. Berarti kalau ada cabang di nomor 1 dan di nomor 2 itu namanya adalah orto. Nah, kita lihat di cabang itu ada unsur apa, ada zat apa. Di sini ada Cl. Di nomor 1 ada Cl, di nomor 2 juga ada Cl. Jadi 1,2 dikloro, karena Cl-nya ada 2 jadi dikloro benzena. Atau nama lainnya, nama gugus yang tadi kita dua gugus fungsionalnya, orto dikloro benzena. Atau kita singkat jadi O strip dikloro benzena. Gitu. Ini untuk orto. Di nomor 1 dan 2. Nah, kemudian untuk meta. Untuk meta itu ada di nomor 1 dan nomor 3. Kita lihat di sini cabangnya ada di nomor 1 dan ada di nomor 3, ya kan? Nah, di nomor 1 dan nomor 3 ini dia punya Cl. Masing-masing cabangnya dia nempel Cl di sini. Sehingga bisa kita namai dengan 1,3 diklorobenzena. Atau nama lainnya jadi meta, karena di 1 dan 3, meta strip diklorobenzena. M strip diklorobenzena. Gitu. Sekarang kita beralih ke para. Para itu tadi ada di nomor 1 dan nomor 4, ya kan? Jadi ketika ada cabang di nomor 1 dan nomor 4, di sini cabangnya adalah Cl, itu berarti para, ya. Nama yang bisa kita tulis adalah 1,4 diklorobenzena atau P strip diklorobenzena, para diklorobenzena. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini metil salisilat nama umumnya. Nama gugus tadi, gugus fungsional tadi
yang ortometaparanya. Di sini C-nya ada berapa? Ada 1 kan ya. Berarti metil. Karena ada di nomor 1, cabangnya ada di nomor 1 dan ada di nomor 2, berarti dia adalah orto. Benar, orto. Jadi metil strip O strip. Di sini ada hidroksi ya, ada OH. Gugus OH. Jadi metil orto hidroksi benzoat. Kenapa benzoat? Karena di sini COOH ya kan? Kalau COOH itu kan asam ini yang gugus yang kita pelajari itu kan, yang ada di asam asetat, COOH gitu kan. Tuh. Ya, asam karboksilat ya. Jadi COOH COOH itu benzoat, tapi C-nya ada 1, jadi metil. Jadi metil O hidroksi benzoat. Gitu. Ini juga sama, metil para hidroksi benzoat. Kenapa para? Karena ada di nomor 1 dan ada di nomor 4 ya. Para 1, 2, 3, 4. Jadi metil para hidroksi benzoat atau nama lainnya metil paraben. Ini juga di nomor 1 dan 4, berarti para kan? Itu ya, sip. Nah, kemudian ini ada turunan-turunan benzenanya. Jadi benzena itu bisa bergabung dengan cincin-cincinnya teman-temannya gitu ya. Jadi bergabung jadi gabungan-gabungan cincin gitu, cincin benzena. Nah, kalau misalnya cuma ada 1 ya namanya benzena. Kalau misalnya ada 2 jadi naftalena, naftalen. Kalau ada 3 antrasena. Kalau di sini 3 tapi dia ke atas gitu ya, namanya fenantrena. Di sini ada pirena, ada 4 tapi dia kayak gini bentuknya. Itu turunan-turunan turunan benzena. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi benzena. Cuma reaksi benzena ini tidak usah dipusingkan ya, ya. Karena di soal-soal juga jarang sih muncul soal ini, walaupun ada 1-2, cuman ini memang rada ribet ya soalnya. Jadi ini harus kita secara langsung gitu belajarnya. Tapi mungkin untuk sebuah pengetahuan dasar, Ibu kasih 1 contoh aja kali ya. Jadi ini misalnya ada benzena ya, C berikatan dengan H gitu ya, jadi C6H6. Nah, kemudian dia direaksikan, jadi substitusi gitu ya, direaksikan dengan sebuah atom halogen. Katakanlah X si atom halogen itu ya. Nah, di sini ada katalis. Katalis itu yang membantu reaksi kan, tapi dia tidak ikut bereaksi, tapi dia membantu reaksi. Nah, katalisnya FeBr3. Jadi ini benzena akan bereaksi dengan sebuah atom halogen dibantu oleh katalis FeBr3. Maka akan menjadi seperti apa? Akan menjadi seperti ini. Jadi ada benzena, kemudian si halogennya itu ke salah satu cincinnya, salah satu cabangnya. Jadi dia pindah, si X-nya ini pindah ke atas, satu X-nya. Karena kan ini halogennya ada 2 ya. Nah, satu X-nya pindah ke atas, dan yang satunya lagi kan ini H-nya tadi diganti ya. Kan disubstitusi. Si H-nya teh diganti posisinya sama X. Nah, jadi H-nya pindah ke sebelah kanan. Terus X yang satunya lagi jadi bergabung dengan H ini. Gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu salah satu keribetan ya, keribetan di kimia. Kayak gitu. Ini juga nih, contohnya ini ada benzena. Terus dia bergabung dengan salah satu atom halogen Br. Nah, dibantu sama FeBr3, tapi ini tidak ikut bereaksi, hanya membantu saja. Nah, jadinya yang satu Br-nya menggantikan posisi H, yang satunya lagi Br-nya bergabung dengan H. Tadi H-nya kan pindah ya ke sini. Itu. Sama juga kalau misalnya nanti nemu Cl nanti akan menggantikan posisi ini gitu ya. Nah, kemudian terakhir kita akan membahas tentang dampak
ya, dampak atau kegunaan benzena. Apa sih kegunaannya? Kan tadi terkandung dalam rokok dan juga lem aibon ya, yang buat ngelem itu bisa bersifat beracun. Nah, tapi ternyata ini banyak kegunaan-kegunaan benzena. Benzena itu bukan cuma satu senyawa benzenanya aja, tapi ada turunan-turunannya. Nah, kalau benzena sendiri dia dipakai buat bahan pembuatan plastik. Juga dipakai untuk bahan peledak. Juga dipakai buat tinta, zat pewarna. Di deterjen juga ada. Nah, tapi si benzena ini dia punya ada dampak negatifnya juga. Tadi kan ini positif dampak positifnya ya, digunakan sebagai apa gitu. Nah, tapi untuk dampak negatifnya ada juga terhadap kesehatan. Tapi ini tergantung dari jumlah benzena yang digunakan gitu. Jadi semakin banyak jumlahnya, jadi pengaruh kepada kesehatannya juga semakin buruk. Jadi misalnya kalau ada suatu barang, suatu benda atau suatu produk yang mengandung benzena, itu bisa beracun ketika jumlahnya di atas ambang batas konsumsi misalnya gitu. Terus juga benzena apa dulu nih? Benzenanya apa turunannya, apa senyawa turunannya kayak gitu. Nah, ada juga benzena, tapi benzena ini benzena yang langsung benzenanya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya terpapar lama, dia akan menimbulkan beberapa dampak terhadap kesehatan. Ada sampai gangguan paru-paru, dari mulai sakit kepala sampai gangguan paru-paru. Juga dia dapat menyebabkan leukemia ya, kanker pada jaringan pembentukan sel darah putihnya. Anemia juga gangguan sistem reproduksi, organ reproduksi gitu. Jadi karena benzena ini sebagai senyawa benzenanya murni itu pas baru masih benzenanya ya, belum dijadiin turunan-turunannya, itu digunakan sebagai pelarut gitu, pelarut nonpolar. Jadi dia biasanya dipakai buat pembersih cat gitu, pembersih karburator. Jadi memang kalau benzenanya asli mah nggak bisa langsung dikonsumsi. Jadi harus diturunin dulu ke turunan-turunannya yang lain, baru nanti bisa dikonsumsi kayak gitu. Nah, turunan benzena itu tadi yang pertama kan kegunaan benzena, terus yang kedua ini ada fenol. Nah, fenol ini dia bentuknya padat, jadi kristal putih. Ketika benzena itu bentuknya cair, nah yang fenol ini bentuknya padat gitu. Dia biasanya dipakai buat antiseptik, buat desinfektan ya, membunuh kuman. Sehari-hari kita temukan fenol di mana? Di karbol, wipol kayak gitu. Nah, itu ada fenolnya. Tapi fenol juga bisa buat dipakai ngawetin kayu, konstruksi bangunan kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada turunan benzena tadi, asam benzoat. Asam benzoat ini kita temukan di komposisi makanan. Ya, komposisi makanan di belakang kemasannya itu ada asam benzoat. Benzoat itu sebagai apa? Sebagai pengawet makanan kayak gitu. Digunakannya ini dalam bentuk garamnya, padatannya, karena dia sulit larut dalam air gitu. Fungsinya buat apa? Buat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi pengawet kimia tuh ya asam benzoat gitu. Tapi ada yang alaminya kan, itu mah misalnya kalau asam benzoat yang dipakai di kemasan itu yang sudah disintesis ya, yang sudah diubah sedemikian rupa gitu ya. Nah, kalau yang alami, asam benzoat secara alami dia terdapat dalam rempah-rempah. Jadi cengkeh sama kayu manis itu bisa buat ngawetin karena dia punya kandungan asam benzoat. Tuh. Nah, ini bentuk asam benzoat tadi ada ini kan gugus asam karboksilat ya, COOH, nempel ke benzena. Jadi asam benzoat, benzena dan karboksilat. Tuh. Ya. Si asam benzoat ini jangan dipakai berlebihan. Jadi secukupnya aja sesuai dengan takaran yang ditentukan sama BPOM. Kalau kelebihan bakal apa?
anaknya bakal hiperaktif, terus juga alergi kayak gitu. Jadi ya sesuai takaran lah. Ya, selanjutnya kita ke asam salisilat. Fungsi yang lain sebagai turunan benzena itu ada asam salisilat. Dia biasanya kita temukan di salep ya, atau bedak bubuk bedak tabur gitu, suka ada bedak salisil, tahu kan? Nah, itu dari dari turunan benzena. Namanya asam salisilat. Jadi biasanya dipakai buat pengobatan yang kayak penyakit kulit gitu, gatal atau eksim, kutu air, panu. Ya, jadi salep-salep buat kulit itu ada asam salisilatnya karena dia punya antifungi, anti jamur gitu. Dia juga bisa dipakai di sampo. Ada sampo yang mengandung asam salisilat. Fungsinya buat apa? Buat mengikis lapisan ketombe. Jadi biar nggak ada ketombenya, biar tidak tumbuh mikroorganisme ya alias kutu di kepala, itu pakai asam salisilat. Asam salisilat namanya juga asam, berarti dia pH-nya di bawah 7 gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang jahil ya, pakai asam salisilat ini sebagai pengawet makanan, padahal nggak boleh. BPOM sudah melarang penggunaannya sebagai pengawet makanan gitu. Ya, jadi dilihat lagi kalau ada makanan yang mengandung asam salisilat itu tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh masuk ke dalam mulut. Kemudian selanjutnya adalah asam asetil salisilat. Dipakai atau asetosal. Dia kita kenal sebagai aspirin atau obat penghilang rasa sakit ya. Dan obat penurun panas. Jadi sakit gigi kayak gitu ya, aspirin ya, obat sakit gigi, demam kayak gitu. Itu pakai turunan benzena. Kalau benzenanya aja kan tadi mah itu mah masih bahan ini ya, bahan apa sih? Sebagai pelarut gitu. Jadi nggak bisa langsung dikonsumsi kecuali setelah diturunkan tadi jadi asam salisilat, ada asam benzoat sebagai pengawet. Nah, ini ya selanjutnya adalah aspirin. Setelah diturunkan ada turunan-turunannya, dipakai sebagai obat yang kita konsumsi kalau obat-obat di warung itu ya, oskadon kayak gitu-gitu. Nah, tapi ada dampaknya juga nih. Kalau kebanyakan minum obat tablet gitu ya, itu bisa menyebabkan sakit lambung. Jadi nggak boleh kebanyakan mengkonsumsi obat-obatan karena selain lambung juga dia akan lari ke ginjal. Kemudian juga dia nanti bakal alergi, ada asmanya juga. Jadi ada dampaknya gitu kalau obat-obatan dari bahan-bahan kimia tuh. Selanjutnya ada paracetamol, tadi aspirin, sekarang paracetamol, penurun ini ya, penurun demam. Tapi yang tadi mah kalau aspirin mah agak bahaya buat lambung. Tapi kalau ini mah si paracetamol mah aman untuk lambung. Makanya banyak yang rekomendasiin kalau demam itu pakai paracetamol. Nah, semua obat sakit kepala dan obat demam itu pasti ada paracetamolnya. Tapi kalau berlebihan juga ya akan menyebabkan penyakit ginjal dan hati. Jadi tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Selanjutnya turunan benzena dipakai di BHT dan BHA. Itu adalah zat antioksidan. Jadi biar minyak goreng, mentega itu nggak bau tengik ya. Jadi ada antioksidannya. Vitamin C dan vitamin E juga sebagai antioksidan. Jadi menghambat proses lemak biar makanan teh nggak bau tengik gitu. Tapi kalau misalnya BHT dan BHA ya lagi-lagi semua yang dipakai itu harus sesuai dengan takaran, yang nggak boleh berlebihan. BHT BHA ini kalau berlebihan dia bakal menimbulkan reaksi alergi gitu. Jadi nanti kalau pas diuji cobakan ke tikus mah dia bakal kanker, bakal tumor gitu, menghasilkan
zat lain, menumbuhkan tumor gitu. Ya, selanjutnya ini adalah benzil alkohol, biasa kita pakai sebagai obat kumur, Listerin kayak gitu ya. Terus juga dia bisa dipakai buat pelarut kayak gitu. Selanjutnya ada ini, turunan yang lain adalah ini, zat warna, dipakai buat zat warna, pewarna sintetis. Biasanya dipakai buat pewarna tekstil, tapi juga bisa dipakai buat pewarna makanan. Ya, tapi tentu ada aturannya, aturan pemakaiannya, segimana buat tekstil dan segimana buat makanan. Jadi pewarna tekstil nggak boleh dipakai buat pewarna makanan kan, karena nanti akan menimbulkan kanker. Juga penggunaannya juga diatur, dibatasi gitu. Nah, selanjutnya ini adalah benzena itu sebagai bahan peledak TNT ya, yang kita kenal dengan trinitrotoluena. Kenapa namanya TNT? Karena bentuknya kayak gini. Senyawanya bentuknya kayak gini nih. 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT. Ini bentuknya kayak gini. Nih, ada sebuah struktur benzena, kemudian ada 4 cabangnya. Namanya juga trinitro ya. Jadi ada 3 nitro, ada 3 NO2 yang nempel di benzena ini. Trinitrotoluena. Kenapa toluena? Karena toluena itu kan tadi mah kalau di atasnya 1 terus di situ ada H, itu benzen ya. Terus fenil ada apa gitu kan ya. Nah, ini kalau toluena itu ada benzena terus nempel 1 CH3 di atasnya. Nah, ini namanya toluena. Kemudian si toluena ini bereaksi dengan HNO3. HNO3-nya ada 3. Asam nitrat. Asam nitratnya ada 3. Nah, di katalisnya dengan H2SO4, tapi dia tidak ikut bereaksi ya, hanya membantu saja. Jadi, ketika bereaksi, si HNO-nya, NO-nya ini bergabung, tiga-tiganya bergabung, kemudian CH3-nya tetap ada di situ. Jadilah terbentuk TNT, trinitrotoluena. Gitu. Apalagi ya? Udah sih paling itu ya. Kalau ini mah anilin mah digunakannya buat pembuatan bahan baku turunan-turunan benzen lainnya. Jadi kalau misalnya si benzennya mau diturunin lagi pakai anilin ini yang nomor 11. Gitu. Tapi juga dia suka dipakai buat pembuatan obat-obatan yang lain gitu. Obat-obatannya golongan sulfa. Ini contoh namanya sulfanilamid, terus sulfamerazin. Jadi biar apa? Biar orang-orang yang susah tidur, ini biasanya obatnya ini mengandung anilin. Tapi ya pasti ada efek sampingnya pusing, sakit kepala, muntah, terus ini nggak bisa tidur gitu ya. Udah paling segitu ya Sheryl. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Tadi yang TNT kenapa ada 2,4,6, karena ya ini dia, ada si N2O nya NO2 nya itu nempelnya di nomor 2, 4, dan 6 begitu ya. Itu aja paling Sheryl. Sip, silakan dipelajari, diulang-ulang videonya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.